Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, kita akan membahas bab 2, yaitu yang berjudul lebih dekat dengan nama-nama Allah. Yang akan kita bahas yaitu tentang Asmaul Husna. Coba nanti kalian simak dengan baik supaya ada ilmu yang menyerap ke hati kamu. Meskipun kalian tidak komplit, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal Asmaul Husna sering kita bahas ya, dari semester kemarin, kelas kemarin. Yang namanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Dari 99 nama Asmaul Husna tersebut, tentunya kita harus meneladani Asmaul Husna yang 99 tersebut, diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Nanti kita akan bahas 2 saja Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pagi hari menjelang siang ini. Silakan masuk. Silakan langsung duduk, langsung simak, langsung dengarkan. Menghadap ke Pak Guru ya. Yang baru datang menghadap ke Pak Guru kursinya sayang, supaya lebih enak nyimaknya. Ya, yang baru masuk segera. Jangan ribut ya, yang baru masuk dari tadi sudah khidmat. Kita lanjut Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, miliknya lah nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna. Innalillahi tis'an wa tis'ina ismam mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang bukunya dipinjem nanti dulu ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalkannya atau menyesuaikannya atau meneladaninya, dakhala jannah, maka akan masuk surga. Idealnya tidak mesti hafal semua ya. Hafal juga plus meneladani Asmaul Husna. Intinya meneladaninya itu, meneladani dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo segera yang baru masuk. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Qawiyyu. Duduk segera. Asmaul Husna yang pertama apa sih? Al-Qawiyyu. Ada yang tahu Al-Qawiyyu? Maha kuat. Halo, ini masih main nih. Ininya masih main nih, otaknya nih. Coba simak Pak Guru. Asmaul Husna yang pertama apa tadi? Al-Qawiyyu. Artinya apa? Maha kuat, maha strong. Maha kuat. Apanya yang kuat? Allahnya ya. Al-Qawiyyu adalah maha kuat dengan kekuatan yang sempurna. Allah tidak pernah merasa lemah atau lelah, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Alam semesta beserta isinya tunduk kepada Allah. Jika Allah menghendaki kun fayakun, maka mudah bagi Allah. Jika Allah menghendaki gunung itu runtuh, maka akan runtuh. Contohnya yang di Bobos kemarin ya. Ketika Allah menghendaki runtuhlah gunung apa itu? Gunung kapur ya. Maka banyak korban. Ketika Allah menghendaki laut meluap ke daratan yang namanya tsunami, maka mudah saja bagi Allah untuk mengirimkan badai tsunami. Ketika Allah menghendaki apa lagi? Ya, pelatih apa itu? Pelatih ikan hiu ya, dimakan. Meskipun sudah nurut, ketika Allah menghendaki pelatihnya dimakan, gampang saja bagi Allah untuk menghendaki itu semua. Apalagi
Ketika menghendaki yang ada di kelas ini habis jatah hidupnya, habis rezekinya, maka mudah saja, ya. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, ya. Allah Maha Kuat, sifat ini jelas membedakan antara pencipta dan yang diciptakannya. Kita makhluk apa Tuhan? Makhluk. Kalau makhluk adalah yang diciptakan. Kalau Tuhan adalah yang menciptakan. Yakin adanya Allah? Yakin tidak? Yakin enggak? Kita harus percaya kepada yang gaib dan yang dohir. Yang gaib apa yang gaib contohnya? Kita menyembah Allah. Allahnya ada tidak? Gaib apa dohir? Gaib tidak kelihatan, ya. Si Azka mimpi ketemu cewek, gaib apa dohir? Gaib, tidak kelihatan mimpinya kok. Tuh, si siapa? Firas ngambil napas, kelihatan gak napasnya? Nggak kelihatan. Gaib apa dohir? Gaib. Siapa namanya kamu? Hendra. Siapa namanya? Si Dede Suhendra. Tidur gaib apa dohir? Gaib. Teka rasa ujug-ujug geles baiknya. Kasarean Pak hampura tuh bisa diajar. Ngantuk banget. Gaib apa dohir? Gaib. Makanya kita harus percaya sama yang gaib. Malaikat gaib apa dohir? Gaib, tidak kelihatan. Termasuk rukun iman. Iman kul amantu billahi, iman kepada Allah. Allahnya gaib. Wa malaikatihi, malaikatnya Allah gaib. Nabi gaib apa dohir? Dohir. Kul amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, kitab dohir ya. Wa rusulihi wa bil qadari wal yaumil akhir. Ya. Hari akhirat gaib apa dohir? Masih gaib ya, karena belum ketemu sama kita ya. Tapi kalau Janet sudah masuk ke akhirat, dohir apa gaib? Dohir. Surga gaib apa dohir? Sekarang masih gaib, tapi nanti ketika sudah masuk ke surga, dohir. Seperti itu ya. Yang udah masuk mainnya sudah, ya, udah di dalam kelas. Harus menyimak. Maha kuat. Allah menciptakan semuanya. Maha kuat, ya. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wallahul qawiyyul aziz. Allah lembut terhadap hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang dia kehendakinya. Dia maha kuat lagi maha perkasa. Terus apa Pak yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawi? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua kekuatan itu berasal dari Allah. Sakuat sukuatna siswa anak kelas 5 SD Banjaran, berarti itu kekuatannya dari Allah. Si Janet datang ke sekolah, kekuatannya dari siapa tenaganya? Dari Allah. Si siapa itu teh? Itu kamu? Si Dapa berangkat ke madrasah, kekuatannya dari siapa tenaganya? Dari Allah. Meskipun dikasih makan, uang jajan dari ayahnya, dari ibunya, tetap itu sejatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak sombong dengan kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki. Meskipun badannya kekar, ya, ditakuti oleh temannya, jangan sombong. Kenapa? Karena itu adalah semua berasal dari Allah. Yang ketiga, melatih diri gemar memberi bantuan kepada orang-orang yang lemah. Yang lemah kita bantu, jangan sampai yang lemah malah kita takut-takutin. Awas kamu, kalau nggak ngasih uang, wah dipalak tuh. Nanti kamu akan saya hadang nantinya. Nah, itu nggak boleh. Tidak mencerminkan kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Kalau kita meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, yang nggak punya uang kita kasih, yuk jajan sama saya yuk. Yuk ngemi yuk sama saya, udah saya yang bayar.
Tuh, itu meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, menguatkan orang lain. Yang keempat, berusaha memiliki badan yang sehat dan kuat. Rajin olahraga, main sepak bola. Tapi izin dulu kalau mau ke Isar ya. Oh, izinnya belakangan. Kalau ada kecelakaan nanti siapa yang salah? Pak Guru. Meskipun kamu nggak izin, ketika ada kecelakaan ada yang naudzubillah ya, ada yang kecelakaan, yang disalahkan siapa? Bu Iswanti, Pak Hasan, Pak Guru. Salah, kenapa Pak Gurunya nggak bisa ngasuh anak sama orang tuanya tuh? Udah, itu tanggung jawab Pak Guru. Oh, mending lamun ieu nanti bocor, pas bocor biaya rumah sakit dari sekolah. Bayangkan ayo, berat tidak? Iya, makanya harus izin kasep gelis mun erek aya acara tanya. Yang kelima, melatih diri agar memiliki mental yang kuat sehingga tidak mudah menyerah dalam berusaha. Kemarin Cung yang ikut pramuka, ikut kemah. Oh, siswa-siswa pemberani, keren, tepuk tangan dong. Harus tepuk tangan, itu hebat itu kan. Berani untuk mandiri, berani untuk kuat. Kuat menahan apa? Menahan lelah, menahan kantuk. Disiksa tuh menjelajah. Disiksa, aya nu push up-nya, aya nu ngorandang, aya nu bending. Oh. Sama ya, kemah juga meneladani Asmaul Husna Al-Qawi. Melatih untuk mandiri, melatih untuk kuat, mentalnya kuat, keberaniannya. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Qayyum. Halaman 18. Al-Qayyum apa Al-Qayyum? Yaitu manusia adalah makhluk yang lemah, selalu membutuhkan orang lain dalam mencukupi kebutuhannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbeda. Allah memiliki sifat Al-Qayyum, artinya mandiri, berdiri sendiri. Tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan ibadahnya manusia. Allah tidak membutuhkan salatnya manusia. Allah tidak membutuhkan apapun. By system Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya mengatur seluruh kehidupan supaya manusia menjadi semua makhluk hidup tumbuh berkembang ya, menghadapi kehidupannya masing-masing. Dalam mengerjakan segala sesuatu Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Allah dapat menciptakan makhluk, mengatur alam semesta dan berbuat sesuai kehendaknya sendiri. Oleh karena itu Allah memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum. Ayo, kita bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Kita harus mandiri. Ingat tuh si Azka ke TK diantar ke indungna, diantar ku mamahna. Azka ayo sekolah. Kalau ditinggal sama mamahnya langsung nangis. Kenapa nangis? Takut ada yang nyubit, ibu gurunya galak. Takut si Azka, si Janet diantar ku mamahna ya, dikasih fasilitas yang spesial. Sapatuna ge nu aya lampuan harurung si Azka. Si Janet makomo bondu nage nu aya pamancaran ya, dikasih fasilitas yang super mewah ya. Cahaya nu gendut cahaya tuh sangaranna kamu saha? Si Jajang, hah? Oh si Tejar pas waktu kecil masih TK ya, beli balonnya nggak mau dikasih satu, harus sama motornya, sama yang jualnya juga harus dibeli. Kalau nggak dibeli, gogoleran si Tejarnya. Sekarang sudah kelas 5, ada yang menjenguk ke kemah, malu. Udah sih mah, nggak usah jenguk, saya malu sama pacar saya Janet. Udah saya yang malu, jangan dijenguk mah.
Malu sama siapa? Malu sama Azka pasar saya, masa masih dijenguk terus. Nah itu sudah memiliki mental mandiri. Ayah tuh anak kelas 6 si Selo ke kelas 5. Mah nggak usah ikut renang deh mah, Selonya udah gede, malu mah. Berarti itu sudah memiliki sifat mandiri. Sudah tidak mau bergantung sama orang tuanya. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Pak, bagaimana kita meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum? Mandiri. Yang pertama, kita harus memiliki sikap mandiri dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Saha itu pakai topi dibalik. Sangarana. Sidani ya. Oh si Gani keur TK lamun ka ibu guru bilangnya begini. Ibu gulu. Ganinya pengen pipis diantar sama ibu gurunya pipis, diombehin. Nah kalau sekarang kelas 5 ke Bu Iis gitu nggak? Ibu, Janet pengen pipis. Yang mana? Pipis mana? Mambu. Kalau sekarang mah sudah malu. Itu namanya sudah mandiri. Masak, tidur sendiri, makan sendiri, mandinya pun kalau ombehnya sudah sendiri apa masih diombehin? Cung yang masih diombehin. Cung yang mandinya masih dimandiin. Malu ya. Udah kelas 5 mah harus mandiri. Yang kedua, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum atau mandiri. Tidak suka merepotkan orang tua, tidak suka merepotkan orang lain. Contoh, si Gani rek pramukaan, kacuna teu aya, kacunya hilang. Ngamuk tak kaindung bapana. Untuk kapanggih ngamuk dialung-alungkeun, teu silomari dialung-alungkeun ka keluar imah. Ada yang seperti itu ada? Mun aya nu kasitu eureunnan ya. Berarti itu belum mandiri. Ya. Yang kedua, menjauhi sifat bergantung kepada orang lain. Sekarang udah dibagi nih per kelompok. Jangan sampai jawaban yang diberikan soal yang diberikan oleh Pak Guru malah dikerjakan oleh satu orang yang pinter. Itu namanya tidak Kalau mandiri nyari sendiri, yuk kita bareng-bareng yuk. Ya. Kalau kamu ngandelkeun anu pinter berarti ada kerugian tuh. Urangna bodoh bae, teu pinter. Ya. Osni kalau kerja kelompok harus bareng-bareng. Jangan sampai menunggu jawaban dari anak yang pintar. Gak boleh tuh. Yang keempat, mau membantu pekerjaan orang tua dengan senang hati. Kalau orang tua minta dibantu pangepelkeun, pangcucikeun piring, pangcucikeun naon deui? Baju, harus dibantu. Cuci sepatu sendiri minimalnya ya. Yang kelima, menolong teman yang mengalami kesulitan dengan ikhlas. Menolong teman yang mengalami kesulitan dengan ikhlas. Awas tuh, teman kita kadang gantian ya. Kita lagi kosong, ditraktir sama teman kita. Nah, kitanya lagi punya uang, teman kitanya lagi nggak punya uang. Kasih tuh, udah sayang bayarin. Jangan gitu ngerepotin. Enggak apa-apa. Lagi ada uang kok. Gantian ya. Saling berbagi. Ulah medit urang lamun urang medit kena dimeditan deui ku batur.
Bisa dipaham?